Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wunut, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Wunut, dan yang terhormat Bapak Guru dari SD Negeri Daleman 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diseminasi hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga doa, yang keempat acara inti, acara penyampaian diseminasi, dan acara selanjutnya penutup. Acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan meninjau acara kedua yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mariani. Saya haturkan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN dan juga Bapak Rizky dari SDN Daleman 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan beberapa kenikmatan, kesehatan, kesempatan, kelonggaran pada pagi hari ini dengan keadaan selamat dan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Dengan sesuai dengan tema hari ini Bapak Ibu, kita akan mengadakan dari Ibu Siti, yaitu tentang diseminasi pengibasan, yaitu dengan modul 1.4 budaya positif. Nanti mudah-mudahan Bu Siti dalam penyampaian diberi kemudahan, diberi kelancaran, tetap dengan keadaan semangat, tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan sukses apa yang diharapkan Bu Siti. Yang kedua, Bu Siti, saya harap tetap semangat ya dalam keadaan apapun, dengan bagaimanapun tetap senang menjalankan, karena apa, sudah menjadikan kewajiban Bu Siti. Ya mungkin itu saja pembukaan dari saya ya. Mudah-mudahan nanti Bu Siti dalam keadaan apa ya, tetap lancar, semangat, tetap senang. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tadi belum saya sebutkan. Hadirin dipersilakan berdiri.
silakan berdiri. Duduk. Ya, untuk menginjak acara selanjutnya, izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Kepada Ibu Ripati Ningsih, saya persilahkan untuk memimpin doa. Bagi kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan kerukunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi CGP Budaya Positif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan timur yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan institusi kami SD Negeri Bunut menuju kejayaan. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ripati Ningsih yang sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan, izinkan saya berpantun sekali lagi. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bu Guru Siti yang paling cantik, izinkan untuk memulai presentasi. Kita sambut Ibu Siti Al-Fatihah untuk acara inti diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu SD Negeri Bunut dan Bapak Ibu SD Negeri Daleman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan CGP saya angkatan ke-10 ya, diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu ya Bapak Ibu. Baik, biar tidak tegang, coba kita biar agak seru sedikit ya. Seperti anak-anak tepuk satu, oke, tepuk dua, oke, tepuk satu, siap, tepuk dua, oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi. Gitu ya. Baik, ya. Bareng bersama-sama ya. Bapak Ibu, tepuk satu, siap, tepuk dua, oke, tepuk tiga, tepuk keempat, konsentrasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Biar tidak tegang, biar semuanya tidak terasa kegiatan pada hari ini. Dan satu lagi
Benda yang disukai satu saja. Kira-kira benda yang disukai itu apa? Satu saja benda yang disukai Bapak Ibu. Satu bisa HP atau laptop atau boneka, boleh apa saja boleh. Sambung ya Bapak Ibu. Coba satu Bapak Ibu. Sinten yang mau menyampaikan? Monggo. Ya, Bu Ane, monggo Bu Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan petunjuk dari Bu Siti, salah satu benda yang saya suka yaitu handphone. Kenapa handphone, Bu Hanif? Karena pada zaman sekarang ini kita harus selalu mengikuti teknologi perkembangan zaman. Jadi mungkin hanya dengan handphone kita dapat berkomunikasi, menjelajah, menggunakan internet, mencari berbagai informasi, juga dapat menghibur diri dengan permainan yang ada di handphone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ane. Aplaus buat Bu Ane. Ya, terima kasih ya. Handphone memang salah satu alat komunikasi ya, agar cepat, lancar, kemudian segala sesuatu tersampaikan seperti itu. Informasi juga begitu cepat. Baik, saya juga suka sekali dengan handphone karena dengan handphone itu bisa berkomunikasi. Kadang mengunggah tugas juga melalui handphone bisa. Nah kan Bapak Ibu, baik selanjutnya kita memasuki kegiatan diseminasi ya. Diseminasi tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada semua lapisan baik peserta didik, bapak ibu guru, masyarakat pada umumnya, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Hari yang tadi telah menyampaikan budaya positif. Betul sekali, budaya positif itu adalah nilai-nilai ataupun kebiasaan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Banyak sekali kegiatan yang sudah ada dalam lingkungan sekolah kita, yaitu ketika pagi datang, kemudian sholat duha, kemudian bersama teman-teman ketika istirahat, yang makan snack, makan jajanan, kemudian dibuang di tempat sampah, itu juga merupakan kegiatan budaya positif. Nah, kemudian dalam budaya positif itu mari kita berusaha untuk perubahan paradigma, yaitu membangun budaya positif sekolah, di mana menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar murid-murid semuanya dapat belajar dengan baik, yaitu menciptakan di kelas suasana yang nyaman. Selanjutnya dalam teori kontrol dari William Glasser, itu budaya positif itu sendiri ada ilusi dari guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dalam budaya positif itu sendiri adalah mengkonsepsi kita terhadap makna kontrol, di mana mengontrol murid, ya, mengajak murid untuk melakukan hal-hal yang positif dan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma dan stimulus respons teori kontrol itu sendiri. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol
kontrol. Seperti kontrol dalam budaya positif sendiri itu siapa? Yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi semuanya mencoba untuk memiliki pandangan yang sama tentang budaya positif yang setiap hari dilakukan, yang setiap hari sudah menjadi hal kebiasaan. Kemudian teori kontrol itu sendiri adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa pluralisme, ya, banyaknya pandangan anak-anak kita mencoba untuk menyatukan dalam satu kegiatan, yaitu budaya positif. Perubahan dari paradigma dan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol itu sendiri, bila kita ingin membuat kemajuan, maka sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri, dari kita sendiri. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi perubahan paradigma itu sendiri mencoba dari diri kita sendiri. Next. Selanjutnya, ini setelah kita mencoba belajar tentang budaya yang positif, kita belajar makna dari disiplin. Ya. Makna dari disiplin. Apa itu makna dari disiplin? Monggo, Aiko. Terima kasih. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Terima kasih Pak Eko. Jadi betul sekali bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan. Jadi tadi sudah budaya positif, kemudian salah satunya adalah disiplin, yaitu dari bentuk kontrol diri kita untuk mencapai tujuan. Jadi untuk menciptakan bagaimana sekolah mau dibawa kemana, itu salah satunya adalah dengan disiplin. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita mau kemana? Seperti itu. Di antara nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ini sudah ditanamkan Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran. Nah, dalam disiplin, kaitannya dengan disiplin itu otomatis kita berkaitan dengan sesama manusia. Nah, berikut ini adalah teori motivasi perilaku disiplin. Perilaku disiplin itu dipengaruhi dari motivasi eksternal, kemudian dan motivasi internal. Yang mana motivasi eksternal itu sendiri menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang kalau kita disiplin, anak-anak itu berangkat agar mendapatkan imbalan atau mengerjakan cepat agar mendapatkan imbalan. Kemudian yang untuk menghargai diri sendiri, yaitu merupakan motivasi internal. Nah, kaitannya dengan penghargaan, kadang anak-anak ketika melakukan disiplin itu ingin
memberikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Jadi semata-mata nanti hanya karena hadiah. Jadi bagaimana kita membangkitkan siswa melakukan sebuah tanggung jawab, melakukan sebuah disiplin karena sebuah kesadaran. Mengapa seperti itu? Karena jika kita tidak menemukan sebuah kesadaran jangka panjang maupun jangka pendek dari murid kita, jika tidak diberi penghargaan, dia tidak akan melakukan kembali, dan justru akan merusak hubungan antara guru dan murid. Di antaranya adalah guru murid menjadi membangkang, tidak mau melakukan lagi karena mungkin harus selalu ada penghargaan dan penghargaan. Next. Kemudian penghargaan, perbedaan antara hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Tadi adalah penghargaan. Jika tidak melakukan, maka kadang kita melakukan hukuman. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hampir mirip-mirip ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, terkadang kita melakukan apabila ada anak yang tidak tertib, hukumannya adalah menulis Al-Fatihah 50 kali, misal surat Al-Fatihah 50 kali. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, mau nggak mau konsekuensinya menulis. Konsekuensi itu berasal dari sebuah kesepakatan. Ya, nanti kita akan membahas ya selanjutnya. Jadi konsekuensi itu adalah berdasarkan dari kesepakatan. Next. Pada dasarnya manusia itu memang ada kebutuhan dasar, yaitu salah satunya, dan ini normal sekali ya, bertahan hidup, memiliki kesenangan. Murid-murid itu memiliki kesenangan, ingin sebuah kebebasan, ingin penguasaan, kemudian ingin ada kasih sayang, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu menjadi kebutuhan dasar manusia, termasuk adalah murid-murid kita. Bertahan hidup, kesenangan, tidak ingin selalu berada di kelas, ya, ingin bermain, itu adalah sebuah kesenangan. Akan tetapi bagaimana kita menciptakan kebutuhan dasar itu, bagaimana kita mengemas kebutuhan dasar itu yang nyaman, ya, yang nyaman. Misal kesenangan, belajar di luar, kita diberi pelajaran di luar, sambil belajar, sambil bermain, salah satunya adalah seperti itu. Kemudian dari kebutuhan dasar itu sendiri ada posisi kontrol. Yang menjadi posisi kontrol itu sendiri adalah identitas, ya, motivasi, identitas gagal, misal kontrol dari luar. Kemudian ada lagi identitas berhasil, itu kontrol sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri sendiri. Jadi 5 posisi kontrol itu sendiri seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, yaitu teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini harus kita sebagai guru menguasai, apalagi sebagai manajer. Sebagai manajer itu, kalau sebagai teman, kalau kita guru sebagai teman, nanti anak akan cenderung menyepelekan, ya. Menjadi guru penghukum, selalu menghukum, nanti menjadi siswa yang sering membangkang, ya, dan tidak dicintai. Kemudian membuat merasa bersalah. Aduh, menjadi murid selalu merasa bersalah kepada apa yang dikatakan oleh guru, ya. Jadi, aduh, bermalam-malam salah sekali
bersalah dan merasa bersalah sehingga murid merasa ketakutan. Menjadi teman, muridnya jadi nyepeleke. Kemudian pemantau hanya memantau saja. Nah, ini kemudian kalau manajer itu membuat bagaimana kita menjadi teman, bagaimana kita membuat sebuah manajemen kelas, membuat kesepakatan kelas yang bisa dilakukan bersama-sama, menumbuhkan kesadaran bersama-sama sehingga murid bisa melaksanakan dengan kesadaran. Ya. Selanjutnya adalah budaya positif. Jadi ada lingkungan budaya positif itu nanti ada lingkungan yang positif, nanti juga ada lingkungan, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi menciptakan budaya positif itu saling berkaitan. Ya, selanjutnya adalah menciptakan budaya positif. Kita mencoba dari sebuah keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu apa itu keyakinan kelas, Bu Arino? Baik, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang perbedaan suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, terima kasih kepada Bu Ari tadi menyampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan yaitu merupakan bagian universal yang disepakati secara tersirat, disepakati secara bersama-sama antara murid dan guru. Berikut ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di antara prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian mencatat semua masukan dari murid warga sekolah di atas kertas yang besar, ya, didokumentasikan, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan yang satunya rusak. Jadi menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Setelah disusun, ditinjau kembali, kemudian dibacakan bagaimana semua warga sekolah atau murid menyepakatinya. Jika sudah menyepakatinya, maka itu. Terima kasih. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian, setiap kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah.
Ya, next saya memiliki video, kita saksikan videonya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga nanti dengan sendirinya akan menyadari kesalahannya. Kata Bapak Ibu, selanjutnya segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya, kepada siswa, kemudian bisa lagi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jika sudah, yang nomor 1 dan nomor 2 adalah nomor 3, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kesepakatan kelas yang telah terbentuk itu seperti apa? Kira-kira apa yang tindakan yang telah dilakukan kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Seperti itu. Next. Yang terakhir adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, 9 ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksa. Ya, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan diri adalah cara yang baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompok. terima kasih. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Yaitu, 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
restitusi. Jadi bagaimana dengan segitiga restitusi itu sendiri, yaitu validasi tindakan yang salah, validasi dulu apa yang telah terjadi, kemudian menstabilkan identitas, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga nanti dengan sendirinya akan menyadari kesalahannya. Kata Bapak Ibu, selanjutnya segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, ya, kepada siswa. Kemudian bisa lagi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jika sudah, yang nomor 1 dan nomor 2, dan nomor 3 menanyakan keyakinan kelas. Contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kesepakatan kelas yang telah terbentuk itu seperti apa? Kira-kira apa yang tindakan yang telah dilakukan kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Seperti itu. Next. Yang terakhir adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, 9 ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksa. Ya, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan diri adalah cara yang baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. aku mau bilang terima kasih. Mengatakan Bapak Ibu diseminasi pada hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi Bapak Ibu guru yang lebih bijak lagi dengan pelajaran ya, belajar dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Al-Faqihah yang sudah memberikan sebuah inspirasi tentang diseminasi tentang budaya positif, di mana kita tentang budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Demikian acara
bisa bermanfaat. Saya Lili Kusnianese sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.